Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Syahrul Ramlan. Di dalam video ini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Andika Wahana Putra, yang kedua ada Yovandi Alfarizi, dan yang ketiga dengan saya sendiri Syahrul Ramlan. Yang keempat ada Filippo Hariski, dan yang kelima ada Muhammad Eka Bimantara. Saya Andika Wahana Putra. Saya Vandel Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filippo Hariski. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Eka Bimantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Hungarian dengan studi kasus yang sudah tertera di dalam slide. Langsung saja contoh soal atau masalahnya. Sebuah startup memiliki 4 programmer untuk menyelesaikan website e-commerce. Biaya penugasan setiap programmer berbeda-beda dan sesuai tingkat kesulitan job desk dari masing-masing programmer. Berikut tabelnya. Penyelesaian dengan metode Hungarian algorithm. Langkah pertamanya mengubah tabel ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk mempermudah perhitungan, dan langkah keduanya mencari nilai minimal pada masing-masing baris lalu isikan pada kolom U. Tabelnya sudah tertera, tolong diperhatikan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dengan metode Hungarian algorithm. Langkah ketiga yaitu mengurangi nilai pada masing-masing baris dengan nilai U. Dan ini langkah keempat, mencari nilai minimal pada masing-masing kolom ditulis pada V. Next, penyelesaian dengan metode Hungarian algoritma. Dan langkah selanjutnya itu mengurangi nilai pada masing-masing kolom dengan nilai V. Dan penyelesaiannya dengan metode Hungarian algoritma. Langkah selanjutnya itu melakukan tes optimalisasi dengan menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0. Lalu menutup baris dan kolom yang memiliki nilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah kolom, maka baris dan kolom sudah optimal. Karena pada studi kasus ini belum optimal, maka kita ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai paling kecil dari tabel di atas adalah 5. Kemudian nilai 5 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil seperti gambar di atas. Dan karena belum optimal, maka ulangi langkah tersebut hingga optimal. Dan setelah melakukan beberapa pengulangan di langkah sebelumnya, akhirnya kita mendapat hasil yang optimal seperti yang ada di gambar di atas. Langkah ketujuh, menentukan pembagian tugas dengan memilih programmer dengan nilai 0. Urutan memilih dengan cara melihat baris yang hanya memiliki satu nilai 0 dan seterusnya. Hasil dari penugasan minimal. Berikut tabel hasil penugasannya. 1. Tara dengan job desk 1 biayanya itu sebesar 40.000. 2. AP dengan job desk 2 biayanya 65.000. Syahrul dengan job desk 3 biayanya 25.000. Dan Dika dengan job desk 4 biayanya 55.000. Jadi di tabel berikut ini ada programmer Tara job desk 1, AP 2, Syahrul job desk 3, Dika job desk 4, dan masing-masingnya tuh ada biaya yang tertera di sana 40, 65, 25 dan 55, dan total biaya semuanya sebesar 185. Program penyelesaian dengan Hungarian algoritma. Kami di sini menggunakan bahasa Python untuk membuat program penyelesaiannya. Kenapa harus Python? Karena di bahasa ini terdapat package dan modul untuk membantu membuat algoritma Hungarian agar lebih cepat proses pembuatannya
dan akan lebih efektif. Jadi seperti itu. Source code program. Pertama, mengimport package dan modul yang dibutuhkan. Lalu, membuat matriks untuk data biaya dari setiap job desk programmer. Setelah itu membuat variabel M dan memanggil modul mancres. Langkah selanjutnya membuat variabel index untuk memanggil fungsi komputer. Di dalam modul mancres dan mengisi parameternya dengan data matriks yang telah dibuat. Lalu proses algoritma Hungarian akan dilakukan di fungsi ini. Setelah itu source code program (ing). Pada tahap ini hasil akhir dari perhitungan dengan algoritma Hungarian sudah ada. Jadi di tahap ini hanya memanggil data matriks yang belum diproses lalu memanggil hasil yang sudah diproses dengan indeks dari array data matriks untuk lebih mudah membaca output program. Setelah itu melakukan perhitungan total biaya yang dikeluarkan lalu memanggil hasil perhitungannya. Dan jadi kesimpulannya 0,3 itu 55 1 65 2,0 40 3,2 25. Print if total biaya total biayanya itu 185. Jadi dari perhitungan manual dengan perhitungan oleh program menghasilkan output yang sama, maka dapat disimpulkan perhitungan dari kedua cara tersebut benar. Jadi seperti itulah kesimpulan dari kami tentang tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.